duduk di komisi tentang mineral energi, ada yang duduk di komisi tentang BUMN dan lain sebagainya yang mereka nggak punya kapabilitas di situ. Antara mereka cari nih yang memang sudah populer, atau mereka cari orang-orang yang memang mau masuk, tapi orang-orang yang mau masuk ini pasti butuh dukungan kan untuk bisa mencapai popularitas itu. Di lain sisi, masyarakat kita itu pendidikannya dan SDM-nya dan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kenapa? Gaji guru rendah, fasilitas pendidikan banyak yang belum baik. Akhirnya saat kita masih di survival, kita masih belum bisa bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kita jadi nggak bisa untuk dipaksa harus berpikir kritis, ngelihat konteks dan lain sebagainya, karena hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya ini mudah untuk digiring opininya, mudah untuk diiming-imingi dengan serangan pelajar, dengan dangdutan dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengobati kepahitan hidup sesaat gitu. Nah akhirnya karena suara banyak ini bisa kepilih orang-orang yang tidak punya kredibilitas. Bahayanya kenapa teman-teman? Karena gini, kita bicarakan ya, siapa yang mau masuk ke parlemen? Satu, antara dia memang sudah kaya, dia punya duit gitu ya, ada yang bilang 40 miliar modalnya untuk bisa masuk gitu ke parlemen. Dia udah kaya. Kalau dia udah kaya, kadang-kadang nggak semua ya, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk berempati terhadap apa penderitaan rakyat. Dan yang kedua, kalau dia belum kaya-kaya banget, dia butuh dukungan untuk bisa dapat 40 miliar misalkan. Akhirnya apa? Dia cari dukungan ke konglomerat-konglomerat. Nah, untuk bisa mensupport mereka, mendanai mereka. Dan akhirnya ini dilihat sebagai bentuk investasi kan. Oke, kalau aku support kamu, aku dapat apa nantinya dari sana? Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang sangat pro kapitalis, yang sangat pro ke konglomerat, ke orang-orang yang kaya di Indonesia, dan tidak pro kepada masyarakat. Karena mereka merasa tanggung jawab mereka bukan ke masyarakat. Masyarakat hanyalah pion yang digunakan untuk mencapai kepentingan, tapi kepentingan sebenarnya adalah kepentingan partai politik dan kepentingan konglomerat-konglomerat yang sudah mendanai mereka waktu mereka masuk ke parlemen. Saat mereka duduk di parlemen, akhirnya mindsetnya apa teman-teman? Bayangkan ya, kalau kita udah investasi, gak usah 40 miliar lah, 10 ribu, kita investasi 10 ribu. Pasti kan kita pengen setidaknya 10 ribunya balik, kalau bisa untung, tapi jangan sampai rugi. Dengan gaji-gaji DPR yang tinggi itu, apakah mampu mengembalikan modal mereka untuk masuk ke parlemen? Kalau memang itu nggak mampu mengembalikan modal mereka, maka apa yang mereka melakukan? Mereka harus cari celah gimana caranya untuk modal itu bisa kembali. Inilah kenapa bobrok sekali kualitas dari DPR kita. Karena kalau kita mau masuk perusahaan, teman-teman, yang dilihat apa sih? Kapabilitas. Kamu skillnya apa, pengalamanmu apa, relevan enggak dengan kerjaan ini. Tapi itu nggak ada karena kita fokus kepada popularitas. Dan ini yang sangat menghancurkan teman-teman saat orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya pengalaman, tidak punya kepentingan untuk mensejahterakan rakyat, duduk di parlemen dan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum di negara ini. Makanya hukum-hukum kita itu banyak sekali yang tidak berasaskan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan lebih condong ke menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi teman-teman, generasi mendepan, inget ya, kita harus bisa edukasi dari sekarang diri kita. Jangan lagi pilih orang karena popularitas, kita pilih karena mereka memang punya kapabilitas. Karena sampai itu masih terus terjadi, kebijakan-kebijakan kita sangat dipertanyakan kualitasnya.